Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang kembali di channel Curhat Keuangan. Oke, di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber yang ini saya anggap sangat menarik sekali. Oke, kita langsung aja buka pertanyaannya. Di sini ada satu komentar dari, saya bacakan. Aku hasil galbay tembus 200 juta lebih, bisa beli rumah kecil, motor, dan nikah. Intinya main pinter aja. Jangan lupa gunakan otak bejatmu guys, pasti tembus. Nah, kalau kita uraikan ya, jadi di sini dia itu galbay pastinya di beberapa aplikasi ya, sampai nominal galbaynya itu tembus 200 juta rupiah. Nah, hasilnya itu dia pakai beli rumah kecil, motor, sama biaya dia nikah. Gimana menurut teman-teman setelah membaca komentar ini? Kalau saya pribadi, hal ini jangan sampai ditiru ya menurut saya. Kenapa? Soalnya ini niatnya bukan pinjem buat kebutuhan yang mendesak, bukan pinjem buat modal usaha, bukan pinjem yang niatnya mau dibayar lagi, tapi ini minjem yang niatnya murni ngambil atau kasarnya itu nyuri. Ini bayangin aja, uang 200 juta itu dia bisa sampai bikin rumah kecil, motor, dan sampai nikah. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang yang agak islami sedikit, ini jelas uangnya kurang berkah gitu. Bahkan tidak berkah sama sekali. Apalagi dipakai buat nikah, yang notabene-nya ibadah gitu ya. Jadi saran saya sama teman-teman ini jangan sampai diikutin ya. Kayaknya bukan cuma ini aja, banyak kayaknya orang-orang yang memang ngambil uang di pinjol itu ya niatnya memang buat galbay. Dari awal dia gak niat buat bayar, itu banyak banget kayaknya. Saya kurang suka sama orang-orang kayak gini. Kenapa saya kurang suka? Sekarang kita lihat deh, banyak orang yang cuma galbay 10 juta, 5 juta, atau di bawah 10 juta lah ya. Mereka ditelepon, diteror habis-habisan, bahkan ada yang komen sampai seorang guru ya yang komen didatangi ke sekolahnya. Jadi kenapa sih penagihan dari pinjol itu sekarang kayak makin gak ngotak, makin barbar? Mungkin sebabnya ini karena orang-orang modelan kayak gini. Dia ngambilnya gak main-main sampai di atas puluhan juta, yang benar-benar dia belum pernah bayar sama sekali dan gak niat bayar sama sekali. Akhirnya pihak pinjol itu menganggap bahwa semua nasabah itu ketika ngambil pinjol, ketika ngambil pinjaman dari pinjaman online, dari awal juga mereka mungkin semuanya udah niat gak bayar. Jadi semuanya dipukul rata, disamakan gitu. Makanya banyak orang-orang yang minjem di bawah 1 juta atau di bawah 5 juta itu udah diteror habis-habisan. Ya mungkin gara-gara dianggap, ya orang itu paling gak jauh beda sama yang kemarin udah nginjem 200 juta gak dibalikin. Jadi sebenarnya kita gak bisa 100% nyalahkan dari pihak DC yang nagihnya barbar gitu mungkin ya. Mungkin ada beberapa orang di antara kita yang gara-gara kelakuannya nginjemnya terlalu barbar dan sampai gak mau bayar, yang mengakibatkan orang yang niatnya benar-benar minjem dan mau dibalikin itu jadi kena imbasnya. Orang yang tadinya minjem niatnya mau buat modal usaha jadi dianggap, wah dia mungkin mau kabur juga gak mau bayar. Orang yang niat minjemnya memang buat kebutuhan yang sangat mendesak, jadi dianggap dia juga gak mau bayar. Makanya diteror dengan barbarnya sama pihak DC. Mungkin seperti itu. Tapi di sini bukan berarti saya membela pihak DC yang melakukan penagihan dengan cara yang barbar ya. Saya mau ngingetin aja buat teman-teman yang sampai detik ini masih melakukan pinjaman secara barbar dengan niat gak mau bayar sama sekali, atau istilahnya mari kita bangkrutkan pinjol. Jangan deh, jangan dilanjutin. Kasihan orang yang benar-benar memang niatnya minjem dan niatnya emang mau bayar, mereka jadi korbannya sekarang. Yang hanya sekedar niat minjem tanpa gak mau bayar, setelah dapat uangnya mereka hapus nomor telepon, mereka kabur, gak bisa dikontak lagi. Sedangkan mereka yang niatnya benar-benar mau bayar, yang niat minjemnya itu buat modal usaha atau kebutuhan yang sangat mendesak, nomornya masih aktif, masih bisa dihubungi. Akhirnya semua kemarahan DC itu larinya ke orang-orang yang jujur ini. Cara terbaik buat menghancurkan pinjol itu caranya apa? Sekarang kalau kita punya hutang ya lunasin, setelah lunas ya jangan ngutang lagi. Itu cara terbaik buat ngancurin pinjol. Bukan kita ngambil uangnya terus kita gak bayar, karena mau sampai kapanpun itu uangnya tetap tanggungan kita karena kita sendiri yang nginjem. Apa yang saya omongin ini berlaku kalau pinjamannya legal ya. Kalau misalkan ilegal ya bodo amat lah. Sekali lagi buat teman-teman yang masih melakukan hal-hal negatif seperti di komentar ini, mohon jangan dilanjutkan ya.
Kasihan sama kita-kita dan teman-teman lainnya yang memang niat mau bayar, akhirnya mau gak mau dia nerima imbasnya, dapat penagihan yang super barbar, super bikin ketar-ketir gitu. Ya gitu aja barangkali ya, ini cuma saling mengingatkan aja. Dan ini sifatnya masukan, bisa diterima, bisa enggak, dan bisa juga disanggah. Kalau misalkan kalian setuju, silahkan komen di bawah. Kalau kalian enggak setuju juga ya silahkan komentar di bawah. Tapi saya sebagai orang yang merasakan pernah galbay 2 tahun lebih, itu saya tahu banget gimana rasanya, gimana ketar-ketirnya. Tiap hari ditelepon sama DC, tiap hari di WA sama DC, bahkan didatangi ke rumah. Saya sampai gak berani keluar rumah. Setiap ada orang bawa pakai motor, pakai jaket, itu ada di depan rumah, saya selalu ngumpet. Saya selalu mikir bahwasanya itu DC yang mau datang ke rumah saya. Bahkan ada kurir paket sekalipun yang kebetulan pakai jaket, saya gak berani buat nyamperinnya. Itulah perasaan yang kira-kira dirasakan orang-orang yang memang gak niat galbay awalnya. Cuman karena keadaan dia sampai gak bisa bayar. Tapi jauh di hati kecilnya dia masih berniat buat bayar. Dan itulah yang dirasakan. Sekarang kalau kita dengan seenaknya ngambil uang dari pinjol, terus kabur ngehapus data kita, dengan niat gak mau bayar sama sekali. Masa si pinjol gak marah dengan kelakuan kita? Terus kalau kalian yang melakukan itu pergi, siapa yang disalahin? Siapa yang jadi bahan buat nerima semua kemarahan pinjol? Ya orang-orang yang minjem dengan niat baik. Kita-kita ini. Ya udah gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.